Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas partai-partai dari turnamen FIDE Grand Prix leg pertama 2022 kawan. Kali ini game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari Wesley So. Karena sudah lama kita tidak mengulas game Wesley So kawan, admin jadi kangen apakah dia baik-baik saja di sana? Ternyata baik-baik saja kawan, dan malah dia sekarang posisinya mempuncaki klasemen grup D sendirian dengan perolehan 3 poin dari 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Di babak keempat, Wesley So bertemu dengan kompatriotnya Leiner Dominguez. Langsung saja kita ke atas papan. Di sini Wesley So pegang hitam, Leiner Dominguez pegang putih. Bermain dengan pion E4, pion E5 oleh Wesley So, kuda E3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia, dan gajah C5. Variasi Giojo Piano, putih rokade, hitam atau Wesley So melanjutkan pengembangan kuda F6, pion D3, variasi yang kalem kawan. Kalaupun kalian ingin agak agresif sedikit, bisa mendorong pion D4, tapi Leiner lebih memilih variasi kalem pion D3. Pion D6, pion C3, dan sekarang pion A5 untuk menghentikan laju pion B4 yang bisa dimainkan oleh putih kawan, ataupun memberikan ruang bagi gajah untuk mundur untuk menjadi sniper di diagonal ini. Beteng E1, gajah A7, dan kuda B berkembang ke D2 biasanya akan bermanuver seperti dalam permainan Ruy Lopez, dan Wesley So akhirnya rokade pendek. Sekarang pion H3 mengontrol petak G4 jelas. Gajah E6 menantang pertukaran gajah terang. Di sini kawan, saat ada tantangan gajah seperti ini biasanya atau kebanyakan pemain akan menolak, karena nanti akan membuka lajur F bagi beteng hitam ini. Sekaligus hitam nanti walaupun punya pion double akan mempunyai kontrol yang kuat di petak-petak terang ini kawan, yang tidak bisa lagi ditempati oleh kuda yang biasanya bermanuver ke peta ini atau ingin menempati peta ini nanti. Oleh karena itu pada posisi seperti ini paling banyak putih akan melangkahkan gajahnya ke B5. Inilah yang dilakukan oleh Leiner Dominguez, ingin merusak bangunan pion hitam mungkin kawan, dan di sini kuda menghindar ke E7. Persiapan bermanuver, mungkin lompat ke peta ini nanti kawan. Dan sekarang pion D4 lanjut Leiner Dominguez mencoba ingin membuka permainan di petak pusat sekaligus memblokade diagonal gelap bagi gajah hitam ini. Di sini kuda G6 dan selanjutnya gajah mundur ke A4 untuk menghindari serangan pion nanti kawan, dan mungkin akan ditarik mundur ke petak C2 yang biasanya menjadi spot yang bagus bagi gajah terang putih. Kuda ke H5 jelas ingin lompat ke peta ini nanti, menempati spot yang cukup bagus, dibalas kuda F1 dan kuda F4 menantang gajah untuk sikat kudanya, tapi nanti masih bisa dipukul balik kawan, dan hitam masih mempunyai kuda yang cukup kuat nanti posisinya di peta F4 ini. Kuda G3, dan di sini akhirnya Wesley So mencoba membuka permainan di peta pusat. Pion E pukul pion D4, dipukul balik menggunakan kuda. Bertujuan untuk membuka akses bagi menteri untuk bergerak ke petak-petak terang ini nanti kawan, sekaligus agar tetap diagonal petak gelap bagi gajah ini tetap tertutup. Ini memancing Wesley So untuk bertukar gajah pukul kuda D4, merasa gajahnya kurang bagus di diagonal ini. Dan di sini dipukul balik menggunakan pion, dan kita temui sekarang Wesley So harus berhadapan dengan sepasang gajah putih. Dia hanya menyisakan satu gajahnya dan dibalas pion D5. Di sini menteri bergerak ke F3 mengincar kuda ini kawan, dan menteri hitam ke F6 melindungi kuda dari ancaman dua perwira putih. Ada satu game yang sudah mencapai posisi seperti ini sebelumnya pada tahun 2020, di mana pada saat itu putih melanjutkan dengan langkah raja bergerak ke peta H2 dan permainan berakhir remis. Tapi Leiner Dominguez mempunyai ide lain dengan gajah mundur ke D1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-18 ini. Dan coba lihat kawan, cukup aneh posisi gajah ataupun 4 perwira putih ini masih berada di baris belakang. Sedangkan para perwira hitam, perwira minornya juga sudah aktif di pusat. Ada kuda di peta F4, menteri pun juga sudah maju berada di depan. Kedua beteng pun saling terkoneksi. Tentu dalam hal pengembangan hitam terlihat bagus kawan, tapi engine menyatakan putih juga masih baik-baik saja. Wesley So melangkah menteri ke H4 selain untuk menghindari satu lajur dengan menteri putih agar kudanya bebas bergerak dan tidak ada terjadi pertukaran perwira nanti, juga sedang mengincar pion H3 ini kawan. Coba lihat, pion H3 ini mendapatkan 3 kali serangan dari para perwira hitam. Jika memungkinkan nanti ada kesempatan,
hitam mungkin akan melakukan pengorbanan perwira pukul pion H3 ini. Gajah D2 oleh Lene Dominguez dan Wesley So melanjutkan pion C6 untuk memperkuat bangunan pionnya, dan di sini beteng bergeser ke C1, selanjutnya pion F5 tantang Wesley So untuk membuka permainan. Di sini diterima oleh Lene Dominguez pion E pukul pion F5. Pada posisi ini kawan, engine menyatakan pion ini bagus untuk didorong maju untuk menjaga permainan tetap tertutup. Walaupun gajah membutuhkan diagonal-diagonal yang terbuka kawan untuk melakukan pergerakan, tapi dalam permainan seperti ini engine menyarankan untuk sementara permainan biar tertutup agar gajah ini tidak mempunyai diagonal yang terbuka, beteng ini juga tidak mempunyai lajur yang terbuka nanti. Tapi Lene Dominguez tidak menyukai variasi ini. Dia ingin permainan terbuka agar gajah-gajahnya juga mempunyai diagonal yang terbuka. Dengan pion E pukul pion F5 dipukul balik menggunakan gajah dan menggoda kuda untuk sikat gajah ini. Langsung dilakukan oleh Lene Dominguez. Kuda pukul gajah dipukul balik oleh beteng. Di sini sekarang Wesley So harus bertarung melawan dua gajah putih kawan, sedangkan dia mempunyai sepasang kuda. Tentu dalam permainan terbuka gajah lebih kuat daripada kuda. Di sini Lene Dominguez sejak tadi merasa tertekan oleh pergerakan kuda-kuda hitam serta menterinya, dan dia berinisiatif untuk bertukar menteri dengan bergeser ke G3 menantang pertukaran. Tapi engine tidak menyukai variasi ini kawan. Pada posisi ini langkah yang disarankan oleh Stockfish adalah gajah C2, mencoba memberikan tekanan di diagonal ini, tapi Lene Dominguez memilih menteri G3 dan langsung diterima oleh Wesley So. Dipukul balik menggunakan pion mengancam kuda, kuda menggarbu beteng di peta D3. Diantisipasi dengan langkah gajah C2. Jika kuda pukul salah satu beteng, maka putih juga mendapatkan beteng hitam. Beteng bergerak ke baris kedua. Coba lihat kawan, jika salah satu beteng lawan sudah memasuki baris kedua kalian, ini akan merepotkan bagi pertahanan. Dan pada posisi ini sudah terlihat bahwa beteng ini sedang mengincar gajah. Ada dua pilihan bagi hitam untuk melangkah kawan, beteng E3 atau gajah C3. Tapi Lene Dominguez memilih pukul kuda ini dan beteng melanjutkan perjalanannya untuk pukul gajah D2 mengancam gajah. Dan Dominguez kembali membuat langkah kesalahan pukul kuda di G6 agar betengnya nanti bisa menempati peta ini kawan, karena di sini ada kuda yang menjaga tadi. Mungkin itulah maksudnya dipukul balik oleh pion H. Dan akhirnya beteng pun juga menempati baris ke-7 pertahanan Wesley So, tapi sudah kalah cepat kawan karena beteng hitam terlebih dahulu menempati baris ke-7 ini. Di sini Wesley So ambil pion B2 sekaligus melindungi pionnya dari ancaman beteng putih, dan di sini Lene Dominguez menumpuk betengnya di lajur E. Menggeser beteng ke peta F8 percuma kawan karena akan dilawan oleh beteng F8 dan hitam pun akan baik-baik saja. Nanti tinggal hitam mendorong pion-pion mayoritasnya. Coba lihat 4 pion melawan 2 pion putih kawan. Tentu tidak mudah bagi putih untuk mengawal pion-pion hitam ini nanti. Jadi pada posisi ini Lene Dominguez menumpuk betengnya di lajur E dibalas beteng F8. Sudah jelas terlihat kawan, beteng ini juga ingin naik untuk membantu saudaranya menghancurkan pion-pion yang tersisa di baris kedua. Di sini Lene Dominguez pun juga ingin melakukan hal yang sama, menumpuk betengnya di baris ke-7, tapi kalah cepat kawan dengan Wesley So. Dan di sini pion-pion putih sudah mulai habis. Dan sekarang raja hitam ini kenapa naik kawan? Agar dia nanti tidak terjebak di baris belakang ini kawan, apabila beteng ini sudah pukul pion G7 seperti halnya raja putih sekarang ini. Oleh karena itulah sesegera mungkin Wesley So mempunyai kesempatan untuk mengaktifkan rajanya maju ke depan. Apabila beteng sekarang pukul pion ini, raja pun tidak terjebak di baris belakang dan raja pun akan baik-baik saja kawan. Walaupun ada skak di sini, raja bergeser ke sini tak ada masalah nantinya. Oleh karena itu pada posisi seperti tadi, raja langsung bergerak ke peta H7, tidak melakukan skak terlebih dahulu, lebih memilih mementingkan rajanya Wesley So, dan dibalas dengan pion H4 untuk membatasi ruang gerak raja kawan. Apabila nanti beteng pukul pion skak, raja bergerak ke peta ini, terus nanti di skak lagi dan skak mat, tapi Wesley So terlebih dahulu menghindari dengan raja maju. Dan sekarang beteng bergerak ke E5 oleh Lene Dominguez, kembali membatasi pergerakan raja hitam agar tidak maju lagi. Sekarang Wesley So gantian melakukan serangan, beteng F2 skak, raja bergeser,
beteng pukul pion A2, raja bergeser lagi ke peta F1 untuk mencegah beteng G1 skakmat. Dan beteng bergeser ke H2, membuat ancaman lagi, ancaman skakmat. Raja mendekati dan beteng ke G2 skak, raja ke F2, beteng ke B2. Pilihan kawan, beteng B1 atau H1 skakmat. Di sini raja kembali ke G1, beteng ke D2. D1, B1 skakmat. Dan pada posisi ini Leonel Dominguez menyerah. Sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh putih pada posisi seperti ini kawan. Raja hitam pun cukup aman dan nyaman. Dan persiapan hitam mendorong pion-pionnya maju untuk promosi, dan ancaman skakmat ini bisa diantisipasi dengan beteng ke sini, tapi hitam akan mendorong pion-pionnya maju untuk promosi kawan, dan sudah sulit untuk dihentikan oleh hitam. Mungkin tak perlu mendorong lagi pion di lajur C, cukup 2 pion saja, bikin repot putih nantinya. Oke, itulah kawan kemenangan kedua dari Wesley So menghadapi kompatriotnya Leonel Dominguez, mengukuhkan posisinya di puncak klasemen grup D sementara sampai babak keempat ini. Dan semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.